Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Shalom Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Dimanapun Bapak Saudara yang berada, saya juga ucapkan selamat Paskah. Biarlah pagi hari ini ada beberapa gereja cabang juga mengikuti ibadah online. Saya ucapkan mari kita bersama-sama ikut ibadah kita bersama. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita mau rayakan akan kemenangan dan biarlah kuasa kebangkitan Tuhan itu boleh ada dan nyata dalam hidup kita. Yang percaya, mari kita memberikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Saudara-saudara semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersama katakan haleluya. Besar Allahku dan besar Allahku, selamanya besar. Ajar Yesusku, sekarang katakan besar Allahku. Besar Allahku, haleluya. Dan besar Allahku, selamanya, selamanya besar.
selalu baru, aku selalu baru, tiada berkesudahan. Mari kita boleh menari bersukacita buat Tuhan bersama-sama. Haleluya. Anugerah Tuhan tercurah bagi kita. Mari katakan, oh betapa
persilahkan Bapak Saudara duduk kembali. Shalom jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja di minggu ini. Selamat lahir baru buat jemaat yang sudah dibaptis di minggu Paskah ini. Pelayanan baptisan akan kembali dilaksanakan di minggu pertama di bulan Mei. Doa dan puasa 40 hari akan dimulai 8 April 2021 dengan tema Kasih Tuhan yang mempersatukan. E-book panduan doa puasa dapat diminta ke admin gereja. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 April 2021 pada pukul 9 pagi di Geraha Betani Blora. Bagi jemaat yang ingin mengikuti donor darah dapat mendaftar di admin gereja. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke nomor rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk setiap program yang ada di channel YouTube Geraha Betani Blora. Demikianlah warta Geraha Betani dalam sepekan. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Meskipun takut mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun takut apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, Kami percaya. itu yang Kau sediakan bagiku. Sebab pertolongan hanya datang daripada Tuhan kita Yesus. Dia Allah pencipta langit dan bumi.
bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur kepadamu. Mari jemaat Tuhan, katakan pujian ini yang tidak mungkin bagiku, semua mungkin hanya bagi Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Raja Bapa. Engkau percaya akan pujian ini? Ini adalah perkataan firman Tuhan. Mari katakan keluar dari mulutmu dengan imanmu. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan dan tak pernah kupikirkan. Amin. Itu yang Kau sediakan bagiku. Saja gereja Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tanganmu yang tak pernah kulihat, semua mungkin bagimu. Amin. Hanya Engkau Raja Bapa hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Tuhan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih padamu. Oh, shikayaralabaralabaralabar. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Gereja Tuhan dimanapun engkau berada, hampiri tahtanya dan biarlah engkau boleh perkatakan firman Tuhan. Oh, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, itu Tuhan sediakan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima
baptis Roh Kudus. Mari sembah di dalam Roh. Bangun rohmu, bangkitkan rohmu. Oh, bangkitkan iman percayamu. Sesuatu yang besar akan Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Oh, engkau yang tidak pernah melihat adanya apa yang ada di depanmu, tapi Tuhan semuanya akan sudah Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Sesuatu rancangan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Yesus, oh, yang tak mungkin bagiku. Engkau yang percaya akan pujian ini, angkat tanganmu dengan imanmu. Angkat tanganmu dengan imanmu. Aku Tuhan, aku percaya itu. Aku percaya Tuhan. Yes. Rancangan yang terbaik, sesuatu yang besar yang terbaik Engkau nyatakan dalam hidupmu. Oh, Engkau Allah Yehova Jireh. Yes. Haleluya. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kau akan melepaskan semua beban hidup kami. Kau akan angkat semuanya. Haleluya. Haleluya. Lebih dahsyat lagi, katakan pujian ini. Yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Raja hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkau Raja kami percaya. Yang percaya Allah menyediakan segala yang terbaik bagi kita. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Indah dalam masa, ya dalam ya sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hari ini kami boleh merayakan Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Sungguh kami bangga kami punya Allah seperti Engkau. Karena Engkau hidup, kami punya hari esok yang pasti. Janji-Mu, haleluya, luar biasa buat setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami. Biarlah kami boleh bersuka cita, pulang dengan kemenangan, pulang dengan pengharapan yang besar. Dan kami boleh alami kuasa kebangkitan Tuhan, kasih yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, hanya firman-Mu saja yang mengubah kami. Bukan perkataan manusia, bukan hikmat manusia yang meyakinkan. Tapi oleh karena kekuatan kuasa roh Allah yang ada di dalam firman Allah yang hidup itu. Itulah yang sanggup mengubah kami. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami dan seluruh keberadaan kami. Kami mohon Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami. Dan biarlah firman itu sendiri bekerja seturut dengan kehendak-Mu. Sebab firman tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara terkasih dalam Tuhan. Saya minta pemain musik Bapak Gideon nanti tetap bantu saya. Nah Bapak Ibu, kita semua bersuka cita, kita yang ada di tempat ini, saudara-saudara kita yang ada di cabang di Cepu dan di Mojoklet sekarang sedang bersama-sama dengan kita merayakan Paskah dalam streaming pagi hari ini. Dan saya percaya juga saudara-saudara masih mengikuti secara online. Saya percaya ketika kita membuka hati kita, siapkan hati kita menyambut firman Tuhan, maka firman itu yang hidup, firman itu yang berkuasa, firman itu yang melakukan apa yang Tuhan katakan buat setiap kita. Kita rindu mengalami kuasa firman, amin. Amin, kita rindu mengalami kuasa kebangkitan Kristus, amin. Mari kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan kita. Tuhan yang bangkit, Tuhan yang menang, Tuhan yang ajaib, haleluya, haleluya. Saudara, sungguh luar biasa kalau hari ini di masa pandemi ini kita bisa merayakan Paskah. Ini satu hal yang luar biasa. Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan anugerah yang begitu besar. Mari Bapak Ibu saudara, kita akan membaca firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang pertama. Tema kita adalah kasih yang sempurna. Lukas 24 ayat yang pertama sampai 12. Kita akan baca bersama, saudara mengikuti dengan suara yang keras. Firman itu ajaib dan hidup, firman itu Allah. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba 2 orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu dan mereka kembali dari kubur. Mereka menceritakannya semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong
dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya telah terjadi? Firman Tuhan berkata, Yesus telah bangkit. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman dan kepercayaan kita dan pemberitaan Injil itu. 3 hal yang kita akan belajar pagi hari ini menyatakan bahwa kebangkitan Kristus, kasih yang sempurna. Kita melihat hal yang pertama bahwa firman dan janjinya itu pasti digenapi. Yang kedua, kita ditebus, kita dibebaskan oleh kasih yang sempurna. Yang ketiga, kita hidup berkemenangan karena kemenangan Kristus. Itulah kasih yang sempurna karena dia menang untuk kita. Mari yang pertama kita belajar, saudaraku. Ketika dikatakan hari itu, hari Minggu itu, pagi-pagi benar. Belum lama kejadian, baru habis kemarin. Mereka begitu syok melihat guru andalan pengharapan, Yesus Tuhan, Rabi, ya disalibkan, mati dan dikuburkan. Mereka masih terpukul, duka cita masih menyelimuti hati mereka. Rasa perasaan gundah, saudaraku, ketakutan masih mencengkeram kehidupan mereka. Namun pagi-pagi itu dikatakan para wanita ini dia pergi ke kubur untuk mencari mayat Yesus, untuk merempah-rempahi mayat orang yang dicintainya itu. Namun firman Tuhan mengatakan ketika sampai di kubur itu, dia melihat kubur itu kosong dan mayat itu tidak ada. Betapa tambah syok lagi, saudaraku. Mereka semakin syok. Mayat Tuhan di mana? Gak ada. 2 orang malaikat menyapa mereka dan mengatakan, mengapa kamu mencari orang yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, sebab dia telah bangkit. Namun pernyataan malaikat ini, itu pun tidak menyadarkan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Baru ketika malaikat ini mengatakan, ingat firman-Nya. Ingat yang pernah dikatakannya. Ketika dia masih di Galilea, bukankah dia mengatakan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan mati. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Firman Tuhan mengatakan, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudaraku, hanya firman Tuhan yang bisa mengingatkan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah pikiran daripada para wanita ini yang datang ke kubur. Menyadarkan mereka bahwa Yesus itu telah bangkit. Seringkali Bapak Ibu Saudara dan saya, kita merayakan Paskah. Tapi kita telah melupakan esensi tentang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Paskah ini bicara kasih yang sempurna, bicara apa yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan kepada kita. Selalu digenapi. Firman itu selalu digenapi. Dia gak pernah tidak menggenapi firman-Nya. Tapi kita merayakan Paskah. Adakah mungkin kita, beberapa orang di sini, kita datang dengan duka cita. Kita datang dengan rasa kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita. Kita mungkin merasa, apakah mungkin keluarga saya dipulihkan? Apakah mungkin ekonomi bisa bangkit lagi? Apakah mungkin saya bisa bahagia? Saudara dikasih Tuhan, mari kita akan pegang janji Tuhan. Kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saudara, kita memiliki begitu banyak janji, tapi seringkali kita melupakannya. Dikatakan 2 Petrus 1
Ayat 14. Dengan jalan itu ia menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Firman Tuhan berkata apa? Janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar. Supaya oleh kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hanya ketidakpercayaan saja yang membuat kita sedih, berduka, putus asa, hilang pengharapan. Tapi hanya hati yang tetap mau memegang janji Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Saudaraku, kita akan punya sukacita. Sekalipun persoalan kita masih ada, sekalipun saudaraku ini belum selesai pergumulan kita, tapi kita pegang janji Tuhan itu, maka kita akan punya sukacita, kita punya semangat, kita punya pengharapan. Betapa pentingnya saudaraku firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Sebab itu dikatakan renungkan firman itu siang dan malam. Karena ketika kita merenungkan firman, maka semua keraguan-raguan, semua ketidakpercayaan akan diusir keluar dari kehidupan kita. Hanya firman yang kita pegang di tengah situasi yang bergoncang, di tengah situasi pandemi, di tengah situasi yang tidak menentu, hanya firman Allah yang kita pegang, hanya janji Allah yang kita pegang, sebab janjinya adalah iya dan amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya saudaraku bahwa setiap kita ketika kita akan merenungkan firman, saudaraku, kita akan bersukacita. Kita di dalam kehidupan ini saudaraku ya, kita selalu akan mengalami yang namanya sukacita, dukacita ya. Rasa kadang-kadang kita memiliki satu perasaan iman yang kuat, kadang-kadang iman kita rasanya di bawah saudara. Nah, satu hari ketika saya bergumul, ya saudaraku bergumul untuk sebuah tempat buat anak kami. Iya, waktu itu untuk membangun gereja 5 tahun. Bergumul 5 tahun, ya bergumul bagaimana supaya gereja ini jadi. Setelah jadi, saya lihat gerejanya udah jadi. Ngomong sama Tuhan, Tuhan gerejanya sudah jadi, sudah selesai rumah Tuhan, sudah bagus. Saya bilang, rumah hambamu ini bocor semua loh Tuhan. Lalu saya bukannya mengeluh, tapi saya ini cuma mau ngobrol aja sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, orang menabur itu menuai. Saya bilang, Tuhan, orang saya menabur bukan karena mancing berkat Tuhan, tapi saya menabur karena saya mengasihi Tuhan. Tapi karena firman-Mu mengatakan Tuhan, aku percaya Tuhan, tahu-tahu hati saya bersukacita. Tadinya saya sedang bergumul untuk tempat bagi anak kami. Iya, saya bersukacita, saya meloncat-loncat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apakah saya sudah menuai? Belum. Tapi firman itu mengubah hati saya. Firman itu telah mendorong segala keraguan-raguan saya. Rasa kebutuhan yang tidak mungkin bisa saya berikan. Saudaraku itu terdorong keluar dan saya merasakan sukacita. Saya meloncat-loncat berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan tidak lama Tuhan menggenapi. Tidak ada waktu bulan, hanya minggu saja Tuhan menggenapi. Saudara, adakah kita hari ini datang merayakan Paskah? Hati kita berkobar-kobar, hati kita percaya Dia sudah bangkit. Dia menggenapi janjinya, Dia menggenapi firman-Nya. Saudara, tidak ada firman yang tidak digenapi, namun dibutuhkan hati yang percaya. Ketika kita percaya, kita akan mendapatkannya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah.
Kalau hari ini saudara percaya penyakit saudara disembuhkan, itu janji Tuhan buat saudara. Saudara akan sembuh. Kalau hari ini saudara percaya keluarga saya dipulihkan, saudaraku, maka keluargamu akan dipulihkan. Kalau saudara percaya di tengah situasi yang sulit, ekonomimu akan bangkit. Saudaraku, maka ekonomimu akan bangkit. Engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin, amin. Kalau kita berkata kita nggak percaya, saya nggak percaya kok ada baptisan Roh Kudus itu. Saudara selamanya nggak akan pernah dapat baptisan Roh Kudus. Hanya orang yang percaya. Oh, ada baptisan Roh Kudus, saya mau Tuhan. Dia akan terima. Demikian juga saudaraku, apa yang sedang kita percayai? Apakah kita sedang kehilangan pengharapan? Di tengah kita merayakan Paskah, ayo kita bersukacita. Kita tangkap firman, kita pegang janjinya. Amin. Seorang ibu, saya pernah juga ceritakan. Dia ini tidak menstruasi gitu ya. Dia ini sudah berdoa sama Tuhan lama. Tuhan, anakku ini udah mulai besar, aku pengen punya anak satu lagi Tuhan. Jangan satu, tapi tambah satu lagi Tuhan. Supaya aku punya anak 2. Lalu dia berdoa, berikan aku anak Tuhan. Satu hari dia enggak menstruasi. Oh, terima kasih Tuhan, saya hamil. Tapi ternyata apa saudaraku, ditunggu 5 bulan, ya dia periksakan, dia pikir dia hamil. Tapi ternyata dokter bilang, ibu ini ada tumor sebesar kepala bayi 5 bulan. Oh, dia berkata, mana mungkin, saya kan mintanya anak, saya enggak minta penyakit. Masa saya minta anak dikasih Tuhan penyakit? Saudaraku, dicek sama dokter, diperiksa segala sesuatunya. Memang betul itu tumor yang sudah besar. Ibu harus segera dioperasi ya. Semua sudah menyatakan bahwa ini tumor ibu udah besar. Dia pulang ke rumah. Dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dia nyembah dan berkata, Tuhan, aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang ajaib, yang janjinya iya dan amin. Tuhan, yang aku minta adalah anak, dan engkau berjanji memberikan aku keturunan. Aku enggak mungkin aku punya apa di perutku ini tumor. Ini pasti anak Tuhan. Dia nyembah Tuhan, engkau berkuasa Tuhan, engkau sanggup Tuhan, engkau besar Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, sambil nangis dia percaya penuh, engkau tidak terbatas Tuhan. Apa yang terjadi? Begitu lama dia nyembah Tuhan, sampai air matanya pun dia menjadi kering. Saudaraku, tahu-tahu ada yang bergerak di perutnya bergerak-gerak saudaraku. Wah, dia melonjak, terima kasih Tuhan untuk bayi, terima kasih Tuhan untuk anak yang kau berikan. Dia pergi kembali ke dokter, periksa. Bagaimana Bu, operasi kapan? Saya tidak operasi dok, ini bayi, ini bukan tumor. Mari kita periksa kembali, diperiksa kembali, dokternya betul-betul terkejut. Bu, ini ajaib, ini luar biasa, ini tumor bisa berubah menjadi bayi. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, apa yang mustahil? Gak ada yang mustahil. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap janji Tuhan, ya dan amin. Ya, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Ayo nyanyikan. Lewati setiap masalah dan tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menuntun hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Katakan, penolongku yang aku percaya.
Dia nggak pernah lupa janjinya digenapi buat hidupmu dan hidupku. Yang kedua, kasih yang sempurna. Kita telah ditebus dan kita telah dibebaskan oleh pengorbanannya. Saudaraku dikasih Tuhan, kebangkitan Tuhan menyatakan bahwa korban penebusan, korban pembebasan telah diterima Allah sepenuhnya. Dia yang adalah singa dari Yehuda. Saudara lihat baju tadi para penari. Dia adalah singa dari Yehuda. Dia menjadi anak domba yang tersembelih. Dialah imam besar agung kita. Menghadap Allah, membawa sebuah korban. Korban itu adalah darahnya sendiri. Untuk tebus hidupmu dan hidupku. Untuk membebaskan hidupmu dan hidupku. Saudaraku dikasih Tuhan, itulah kasih yang sempurna. Hari ini kita boleh merayakan betapa Tuhan itu luar biasa buat kita semua. Dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, kalau hidup kita ini telah ditebus, dibayar lunas oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia yang menggantikan kita. Maka kita benar-benar saudaraku, kita diampuni dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Lalu dikatakan Yohanes 8 ayat yang ke-39 dan 40. Dikatakan ketika Yesus dihakimi di situ, diadili ya di depan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun kepada Yesus. Bahwa Yesus tidak didapati ada kesalahan apapun. Dan Pilatus mengatakan demikian, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak pula, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Saudaraku, seorang penyamun, seorang penjahat dibebaskan. Tapi Yesus yang adalah orang benar, dia yang dijatuhi hukuman, dia yang ditawan, dan dia yang harus mati menanggung semua kejahatan. Barabas itu adalah saudara dan saya, kita dibebaskan oleh karena penebusan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari dosa, ikatan dosa. Kalau kita merayakan Paskah, kita berkata, saya ini memang orang yang masih terikat dengan dosa. Saya tapi nggak bisa, saya kepengen jadi orang benar. Saya kepengen lepas dari ikatan dosa yang satu ini. Tapi saya enggak bisa. Apakah saya bisa lepas dari narkoba? Apakah saya masih bisa lepas dari dosa seks? Apakah saya masih bisa lepas dari dosa-dosa yang saya lakukan ini? Saudaraku, jangan pernah meragukan. Karena Tuhan Yesus sudah tebus saudara. Tuhan Yesus sudah bebaskan saudara. Jadi tidak ada alasan kita tidak bisa lepas dari ikatan dosa. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus benar-benar percaya, Yesus engkau sudah bangkit. Yesus engkau sudah tebus saya, engkau sudah bebaskan saya. Iblis tidak bisa mencengkram saya. Iblis tidak bisa memperbudak saya. Dosa tidak bisa membuat saya menjadi hamba dosa lagi. Tapi karena saya ditebus, karena saya sudah dibebaskan, saya bukan hamba dosa, tapi saya hamba kebenaran. Adakah hari ini saudara masih berpikir, orang tua saya punya penyakit jantung. Itu nenek moyang saya. Orang tua saya sama. Berarti saya sama.
Ada orang berkata, oh keluarga saya miskin. Kalau kerja apa saja gagal, udah berjuang berjeripaya apapun gagal. Miskin melarat dari nenek moyang. Saudara berpikir itulah nasib saudara? Saudara berpikir keluarga besar saudara, keluarganya berantakan. Jadi saudara berpikir, berarti keluarga saya ini maklum toh kalau keluarga saya juga berantakan, kan ini takdir. Saudara, takdirmu ada di tangan Tuhan. Nasibmu ada di tangan Tuhan. Engkau sudah ditebus, engkau sudah dibebaskan. Kita sudah dimerdekakan. Tidak ada kekuatan kuasa apapun. Baik itu dosa, baik cengkraman setan, baik itu kutuk, tidak berlaku atas orang benar. Amin, amin. Sebab itulah kita nanti akan ada pengurapan. Kita mau hancurkan segala sesuatu yang iblis buat mungkin ada di paradigma kita. Dan kita siap untuk terima kemenangan yang besar yang Tuhan karuniakan buat setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita diubah hidup kita. Kita diubah nasib kita. Kita ditebus, masa lalu kita ditebus. Masa sekarang kita sudah ditebus, masa yang akan datang kita juga sudah ditebus. Amin, amin. Jadi kita dimampukan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita belajar tentang bagaimana kita ini akan berjalan dalam kemenangan karena Yesus sudah menang. Haleluya. Luar biasa, Yesus bangkit. Dia bangkit untuk siapa? Dia mati untuk kita, dia bangkit juga untuk kita. Amin. Kalau tidak untuk kita, dia ada di surga saja. Ngapain dia turun ke dunia ini? Harus menjadi seperti kita. Karena dia sedang tebus kita. Dia sedang melakukan segalanya untuk kita. Apa yang Yesus kerjakan, sudah dikerjakan, sudah selesai. Dan dia turun ke dunia orang mati. Pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati dengan kemenangan besar. Firman Tuhan berkata, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan Kristus. Saudara percaya hari ini kita berkemenangan? Amin, amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Firman Tuhan berkata, dijadikan lebih daripada pemenang. Kenapa lebih dari pemenang? Karena Yesus yang berjuang bagi kita. Lalu saudara berpikir, oh kalau begitu saya enak-enak dong. Jadi orang Kristen gak usah susah-susah, gak usah repot-repot. Ya, tapi kenapa Tuhan? Saya harus ngalami pergumulan, saya harus ngalami penderitaan. Kenapa Tuhan? Saya harus terluka. Kenapa Tuhan? Masalah demi masalah masih ada. Saudaraku, kapan saudara jadi pemenang tanpa pernah kita bergumul, tanpa pernah kita ngalami penderitaan, tanpa pernah kita bertempur, kita berkata kita menang. Kita dijadikan pemenang, kita diperhadapkan, diizinkan Tuhan, dilatih Tuhan menghadapi tantangan demi tantangan, ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Tapi firman Tuhan mengatakan demikian, 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus dikatakan apa? Selalu, kata selalu garis bawahi, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Supaya lewat perantaraan saudara dan saya, orang-orang yang percaya, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat kesaksian kemenanganmu, demi kemenanganmu, demi kemenanganmu, demi kemenanganmu, demi kemenanganmu. Nama Tuhan diharumkan, nama Tuhan dimuliakan. Kita harus alami semuanya itu. Saudara, apakah saudara bisa puas jadi orang Kristen kalau saudara gak pernah mengalami kemenangan? Kita memang bergumul, kita menghadapi masalah itu besar rasanya tidak mungkin. Tapi saudara ingat, iya, kau tidak bergumul sendiri. Siapa yang sudah merintis jalan kemenangan itu?
Yang merintis jalan kemenangan itu Yesus Kristus sendiri. Dia udah merintis jalan kemenangan, tapi kita dilatih bergumul, dilatih untuk menyangkal diri, dilatih untuk kita ini terus hidup dalam kebenaran sekalipun bertetesan air mata, sekalipun kita harus rasanya mikul salib, sekalipun kita rasanya harus berjuang begitu rupa, kadang-kadang babak belur, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan jalan kemenangan sudah tersedia bagi kita. Amin. Jalan kemenangan kemarin, masa lalumu, jangan itu menjadi trauma. Itu sudah. Tuhan katakan, sudah dirintis Tuhan jalan kemenangan. Sekarang, pergumulan saudara sekarang, atau mungkin pergumulan saudara tentang hari depan, tentang anak-anak, tentang jodoh mereka, ya, tentang kebutuhan. Semuanya saudaraku dikatakan, Tuhan sudah merintisnya. Karena dikatakan, kita selalu dibawa di jalan kemenangannya. Katakan, saya akan selalu menang. Katakan, saya akan selalu menang. Saya akan selalu menang dan saya pasti menang. Siapa yang membuat kita menang? Yesus. Karena dikatakan, kamu lebih daripada pemenang. Karena kemenangan dikaruniakan kepada kita. Kita bergumul, Tuhan rasanya, titik darah penghabisan. Orang-orang bahasanya sekarang berdarah-darah gitu ya. Berdarah-darahmu itu apa artinya? Bukan berdarah-darah sungguhan, itu Yesus. Kita berdarah-darahnya apa? Saudaraku, gak seberapa, saudaraku, gak ada arti. Tapi saudara rasanya udah begitu saudara ya. Tapi saudaraku, Tuhan lihat, perhatikan kita. Karena kasih yang sempurna adalah Allah yang menyertai kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu membawa kita kepada jalan kemenangannya. Ayo nak terus, kamu bisa. Kamu bisa, lanjutkan gitu ya. Tuhan kasih semangat kita, ayo bangkit, lawan lagi. Iya, bukan lawannya adalah darah dan daging. Ya, lawan setan-setan itu, kamu pasti bisa. Nah saudaraku, akhirnya kita bisa melihat, oh iya ternyata keluargaku dipulihkan. Aduh, dulu aku hampir menyerah, aku pikir sudah enggak ada harapan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan, ternyata sakitku, saya bisa melewati sakit itu. Dan saya sekarang sudah disembuhkan Tuhan. Oh Tuhan, ternyata saya pikir ekonomi sudah diambang kebangkrutan. Saya pikir itu sudah enggak ada harapan lagi. Udah mungkin saya bisa dipenjara, orang enggak bisa bayar utang. Tapi ternyata sampai hari ini saudara lihat kemuliaan Tuhan. Sampai hari ini saudara tetap ditopang oleh Tuhan. Dibawa pada jalan kemenangan. Ada pengharapan besar, ada janji besar yang luar biasa buat setiap kita. Haleluya, haleluya. Saudara coba kita berpikir sejenak. Bangsa Israel menghadapi Laut Tebero. Mana ada jalan kemenangan? Saudara kita pikir sejenak. Bagaimana dengan Daniel yang ada di gua singa? Mana ada jalan? Sadrak, Mesak dan Abednego ada di dapur api. Mana ada jalan? Lazarus sudah ada di dalam kubur. Mana ada jalan? Tapi musuh mengatakan demikian. Kamu sudah tidak punya jalan keluar. Tapi biar dimanapun gak ada jalan keluar. Logika mengatakan tidak ada jalan keluar. Tapi iman kitalah yang mengatakan saya punya jalan keluar. Amin. Saya punya jalan keluar. Karena jalan keluar itu sudah dirintis Yesus. Yaitu jalan kemenangan untuk saudara dan saya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan siapkan, kita mau terima pengurapan Tuhan. Kita mengusir segala keraguan-raguan, ketakutan, sakit penyakit, kutuk, ya, ikatan dosa. Kita mau putuskan itu. Kita patahkan itu. Kita hancurkan dalam pengurapan Tuhan. Saudara sudah terima minyak urapan tadi ya. Saudara siapkan itu. Dan kita mau benar-benar kita di hari raya Paskah merayakan kasih yang sempurna. Allah yang menyertai kita, saudaraku, membuat kita mengalami janji Tuhan. Kita hidup dibebaskan oleh Tuhan.
kita boleh hidup dalam jalan kemenangannya. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, percaya Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami percaya Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara pernah kita membuat bahwa karya Kristus ini menjadi sia-sia dalam hidup kita, dengan apa? Dengan ketidakpercayaan, dengan keputusasaan, datang dengan minta ampun. Kalau saudara pernah melakukan hubungan dengan kuasa kegelapan, sudah merayakan Paskah, jadi orang Kristen, masih pergi dukun, percaya Hong Sui, percaya adat istiadat nenek moyang, percaya ramalan, pergi ke dukun, masih percaya sama samurai, pedang, keris, jimat-jimat. Saudara minta ampun. Saudara minta ampun. Supaya Tuhan bebaskan. Saudara masih terikat dengan dosa. Minta ampun. Datang minta ampun dulu kepada Tuhan. Pribadi lepas pribadi, minta ampun pada Tuhan. Masih percaya dengan kepercayaan yang sia-sia. Minta ampun. Kalau ada kutuk keturunan, saudara rasakan di keluarga saudara-saudara juga mempercaya adanya kutuk keturunan itu. Minta ampun sama Tuhan. Ampuni Tuhan. Sampai pada nenek moyang, orang tua dan aku, keturunanku, ampuni Tuhan. Syakapatakaya. Oh ramana sandakaya ramanase. Kerala mata satakaya ramana sandaya ramana sandaya ramasandaya. Korea rala santakaya. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Syandakaya rala matakaya. Syakapatakaya ramaka sandaya ramana sandaya ramana santakaya. Oria mana sekya ramana sandaya ramana sandaya ramasandakaya. Korea mana sekya ramatakaya. Ampuni ya Tuhan. Merendahkan diri mencari wajah Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampuni ya Tuhan. Ampun semua dosa, ampuni kejahatan, ampuni semua kepercayaan sia-sia. Ampun ya Tuhan segala kutuk. Ampun ya Tuhan semua ikatan dengan setan, kepercayaan yang sia-sia. Ampuni ya Tuhan. Ampun ya Tuhan. Syakapatakaya ramana satakaya. Kami percaya hanya kuasa-Mu yang sanggup membebaskan kami. Penolong kami satu-satunya Engkau hidup. Kami tidak mau lagi Tuhan membuat Tuhan pengorbanan Kristus menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hari sekarang pegang minyak urapan saudara. Tuhan minyak ini minyak biasa.
Tetapi Tuhanlah yang membubuhkan berkat urapan dan kuasa atas minyak ini. Dan iman percaya kami kepadamu lah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Dalam kasih yang sempurna kami dilingkupi, kami disertai, kami mengalami janji Tuhan. Kami boleh mengalami hidup yang telah ditebus dan dibebaskan. Dan kami boleh berjalan dalam kemenangan, berjalan dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Mari kita urapi kepala kita. Setiap kita mengurapi kepala kita masing-masing. Syakapatakaya. Biarlah pengurapan Tuhan turun dari ujung rambut sampai telapak kaki kami. Pengurapan yang datang dari surga mengalir, 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 mengalir. Semua penyakit disembuhkan, segala kutuk telah dihancurkan, ikatan-ikatan telah dilepaskan. Kita dibebaskan berjalan dalam kemenangan Kristus. Dia yang menyertai kami. Kasih yang sempurna membuat kami tidak ragu lagi tentang kebutuhan kami, tentang masa depan kami. Kami percaya kami dibuat Tuhan menjadi sukses, menjadi berhasil. Rumah tangga kami, ekonomi kami diberkati oleh Tuhan. Bila Tuhan, kehidupan kami menjadi tanda kemenangan Kristus. Hidup kami boleh mengalami mujizat demi mujizat. Perkara ajaib, perkara besar Tuhan nyatakan. Dan kami boleh mengharumkan nama Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Syakapatakaya. Percaya sambil menyanyi ini saudaraku. Percaya penyakitmu sudah disembuhkan Tuhan. Percaya segala kutuk telah dihancurkan. Syakapatakaya. Ikatan dilepaskan. Ramasanda, Ramasanda, Ramasanda ya. Tangan dan dengan percaya mengakui dia tidak terbatas, kuasanya besar, mulai bekerja dalam hidup kita. Apapun yang jadi persoalan kita, dia yang memberikan kita kemenangan yang gilang gemilang. Kuasa-Mu terlebih besar. Dengan iman, percaya dan terima. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Jodohnya enggak akan terlambat. Anak tidak akan terlambat. Pertolongan ekonomi tidak akan terlambat. Pemulihan tidak akan terlambat. Tuhanku terlebih. Biarlah itu bekerja sekarang. Roh Kudus bekerja sekarang dalam pengurapan ini. Dengan percaya dan biarlah hatimu dengan sekalipun dengan meneteskan air mata. Ku percaya. Siapa percaya? Kau bekerja. Mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya, ku percaya, kau bekerja. Mendatangkan kebaikan.
dan kebaikan. Kuasa-Mu lebih besar. Terima kasih Tuhan. Tuhanku Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku lebih besar. Yes, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Kami dipulihkan Tuhan, kami boleh hidup seperti Kristus hidup. Kristus yang sudah bangkit, yang telah menganugerahkan kepada kami kuasa dan kemenangan besar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita berdiri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Iya, gereja yang di cabang-cabang lambaikan tangannya. Haleluya. Bersama-sama kita sudah menang. Yesus sudah bangkit. Selamat Paskah, selamat Paskah. Haleluya. Kasih yang sempurna, Dia menyertai kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oh, jian ganteng tenan jalukku iki. Gagah pol. Gak rugi aku ngopeni kowe kecil nyampe saiki. Wis dadi jago sing matoh tenan. Pak, bedino sing mbok unton-unton, mbok les-les kok jalumu wae. Iki dina Minggu lho, Pak. Ayo ibadah online mumpung durung jam 7 lho. Eleh, kowe dhisik ae, Bu. Aku jare repot ngurusi jalukku iki lho. Repot apa le, Pak? Repot ndekemi pitikmu kuwi. Eling lho, Pak. Jalumu kuwi ora iso slametno awakmu. Wis kono ndang ibadah online dhewe. Gak usah nyeramai aku. Yang penting ya jalukku iki kebanggaanku. Oh alah, Pak. Ayo ndak ibadah online dhisik. Bapakmu isih kedalan jalu. Lho, endi muki di Bu, kok ora tau melune sawah meneh saiki? Apa wis kakehan duwite apa piye bojomu kuwi? Mboten Mbak Yu, kula niki nggih lagi bergumul. Rasakno bojoku ngelu nek dijak ibadah kakehan alasan. Ya sing sabar Bu. Gusti ra pernah sare kok. Mengko nek doa sing tenanan Kak ya mesti Gusti ngubah bojomu to. Ngono ya Bu. Aku ki rumah saku ya wis ndonga, ning nek ibadah online niku aku ora fokus Aku kangen gereja Bu. Alah Bu, ndonga ning gereja karo ning omah ya padha wae to Bu. Apa maneh usum corona ngene iki? Ya ora ngono to Bu, konsepe. Kangen ning gereja kuwi ya wajar. Wong Gusti Yesus wae nang gereja kok. Lah nek mbiyen kan ora ana corona to Bu. Tapi nek saiki aku ya wedi. Apa maneh kuwi kumpul-kumpul kan Bu?
enak online wae, Bu. Apa maneh kuotaku ya oke, gratisan pisan saka pemerintah. Tapi ya beda, Bu. Nek neng gereja karo neng omah. Halo. Halo. Oh, matur suwun Pak informasine. Ibu-ibu, ana kabar apik. Sesuk iki gerejane wis buka. Wah, puji Tuhan iso ibadah ning gereja meneh. Matur nuwun, Bude. Iya, tapi aja lali ya, sesuk nek budal nganggo masker. Nggih, siap. Pak, sok minggu gerejane wis buka. Ning gereja ya, Pak. Ora iso, Bu. Aku minggu kono pertandingan. Jalukku ditantang PTI Pak kami tuwa. Iki pertandingan penting, gak tak tinggalno. Jalu terus yang diopeni. Aku ora tau diopeni. Apa meneh Gusti Yesus? Loh, piye toh? Nek jalukku menang kan yo untuk duit. Duitnya tak wenehno kowe kena nggo blonjo. Karepmu, Pak. Gusti Yesus, saya capek sama suami saya. Tiap hari ngurusi ayam terus sampai lupa semua. Saya kangen suami saya yang dulu, yang cinta Tuhan, cinta juga sama saya. Gusti Yesus, tolong ubahkan hati suami saya. Saya pasrah sama Gusti Yesus. Amin. Jalukku, 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 ganteng tenan. Jalukku banggaanku. Jalukku ganteng dhewe. Jalukku, jalukku, jalukku gagah tenan. Eling sabar lan narima triprakawis pitutur luhur yakti pituturing para sepuh wah eling kawaspadaan woing sabar sarwa becik kang kaundhuh Waduh, jalukku hilang. Lu jaluk. 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 Ini dulu jaluk. 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 Bu. Lho napa Pak? Napa? Jaluk hilang, Bu. Jalune hilang. Ayo main goleki. Ayo, Bu.
Wis Pak, diikhlasno wae. Makane utamakno Gusti. Gusti Yesus ora sayang karo aku kok, Bu. Buktine jalukku diculno ilang. Tapi nek sampai jalukku ketemu, aku gelem lunga gereja maneh. Cekel omonganku. Pak, cekel omonganmu, Pak. Gusti Yesus kok mbok omongi perkara jalu. Kok aneh-aneh ae. Ning Alkitab ana tulisane yen imanmu sebiji sesawi pun bisa memindahkan gunung, apa meneh jalumu, Pak? Kecil. Saiki tak takoni awakmu, Pak. Sak pira imanmu marang Gusti Yesus? Sak pira percayamu marang Gusti Yesus? Ngene lho, Pak, tak jelasno. Kasih Yesus iku sempurna, tapi kanggo wong percaya lak gampang to? Sing penting kono doa dhisik, njaluk ngapura marang Gusti Yesus. Mengko nek Gusti Yesus merintahke jalumu balik, lak balik dhewe. Jaluku, Gusti Yesus. Jaluku, kesayanganku. Gusti Yesus, panjenengan pancen hebat tenan. Matur nuwun Gusti Yesus, bojoku wis balik tobat. Kok isih entuk bonus jalune melu balik. Eling lho Pak, janjimu kuwi. Aja kedanan jalu meneh. Gusti Yesus paling hebat. Iya, Bu. Ayo Bu, sesuk do masak enak nggo syukuran. Mengko dikirim ning gereja, diwenehke Bu Pendeta. Iku lho sing wingi sing biasa ndongakno kowe ning gereja. Sajeke aku nderek Gusti. Uripku tansah diberkahi. Hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem. Wangine Bu masakanmu. Ya jelas to, Pak. Wis ndang diterke selak kawanen. Ya Bu, tak salin dhisik ya. Jalu. Bune, daku gak ana iki ning ndi maneh? Anu Pak, tak goreng dinggo Bu Pendeta. Waduh, apa iki Bune? Jalu. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Tadi katakan jalunya sudah digoreng sama dikasihkan Bu Pendeta. Sudah dimakan Bu ya? Haleluya, enak Bu ya. Ya saudara, saya mengucapkan selamat Paskah kepada saudara semua. Baik saudara yang ada di Blora, di Cepu dan di Mojo. Ya, kami atas nama panitia dan pengurus pelayan Tuhan, bahkan dari Gembala juga merayakan Paskah bersama-sama pagi hari ini. Berapa banyak saudara diberkati pagi ini, saudara boleh lambaikan tangan. Haleluya, yang di Blora, yang di Cepu, dan yang di Mojo, puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur bahwa kita ini punya Tuhan yang berbeda. Amin.
Tuhan yang memberikan kemenangan. Makanya firman Tuhan katakan kita ini bukan cuma orang menang, tapi lebih dari pemenang. Amin. Karena kita nggak berjuang untuk kita sendiri, tapi ada Tuhan yang memperjuangkan dalam hidup kita. Dan pesan pengembalaan pagi hari ini adalah kita sebagai umat Tuhan, mari kita tetap setia mengasihi Tuhan, mengerjakan keselamatan kita sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mengakhiri dan nanti jam 9 akan ada baptisan dan ada doa puasa raya tanggal 8 April. Ini puasa raya Sinode Betani saudara ya. Dan tanggal 10 juga ada donor darah di tempat ini jam 9. Nanti saudara bisa mendaftarkan di sekretariat gereja tanggal 10 April. Dan kita akan mempersiapkan persembahan sebab kita. Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia sekali lagi katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Mari kita angkat persembahan kita yang kita sudah persiapkan. Kita mau mengucap syukur dan kita bawa dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala berkat yang kami terima Tuhan. Karena itu kami mau menabur dengan sukacita Tuhan. Biarlah segala taburan dari umat-Mu ini Tuhan, yang dibawa dengan segala kerelaan hati mereka Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Ini yang jadi benih dan akan membawa terobosan berkat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga sudah selesai merayakan ibadah kebangkitan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan lagi orang-orang yang kalah, kami bukan lagi orang-orang yang tidak punya pengharapan, tapi kami adalah orang menang, bahkan lebih daripada pemenang, sebab Engkau telah membuktikan bahwa Engkau bukan manusia, tapi Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib, dan Tuhan yang memberikan kami kehidupan di masa yang akan datang Tuhan. Terima kasih, Kau memberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan sama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, segala damai sejahtera, sukacita, pulanglah dengan segala berkat Tuhan, pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan segala apa yang surga telah sediakan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dan berkat itu mengalir hari ini sampai kepada anak cucu kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kepada setiap saudara, setiap kita yang percaya telah menerima berkat Tuhan, hanya di dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai. Bapak-Bapak yang sudah terima telur, yang sudah bisa membaca ayatnya, bisa boleh pulang. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar.
Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa